Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah Bapak Ibu, wali murid SDN Sekarjati 1 serta anak-anak yang saya banggakan. Kali ini Ibu sebagai perwakilan dari guru SDN Sekarjati 1 akan memberikan panduan pengisian buku kegiatan Ramadan yang tentunya telah kami berikan pada beberapa hari yang lalu. Nah, buku kegiatan Ramadan ini tentunya bertujuan agar puasa yang dilakukan anak-anak nanti bisa totalitas dan berkualitas. Dalam buku ini berisi tentang kegiatan-kegiatan ibadah yang nanti akan dilaporkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Tentunya tidak luput dari pengawasan Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama antara Bapak Ibu wali murid serta Bapak Ibu guru yang ada di sekolah agar anak-anak kita ini semuanya bisa menjadi anak yang solih-solihah dan puasanya totalitas serta berkualitas. Baiklah, sekarang kita mulai saja panduan pengisian buku kegiatan Ramadan di SDN Sekarjati 1. Baiklah, di lembaran pertama kalian akan menemukan lembaran seperti yang ada di layar ini. Di situ berisi tentang hal-hal yang bersangkutan tentang puasa. Mulai dari dasar ibadah puasa, yaitu dalil yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan kita umat Islam untuk berpuasa. Lalu di situ juga ada niat berpuasa Ramadan, doa berbuka puasa, ketentuan-ketentuan puasa, diantaranya syarat wajib puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hal yang membatalkan puasa, yang makruh dilakukan ketika berpuasa, dan lain sebagainya. Selain itu, di situ juga tertera tentang bacaan di akhir tarawih serta doa selesai sholat witir, yang hendaknya hal-hal yang ada di lembar pertama di halaman pertama ini anak-anak bisa membacanya dan memahaminya agar puasa yang nantinya kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan yang ada dalam ajaran Islam. Nah, di lembar selanjutnya itu ada laporan pelaksanaan puasa Ramadan. Di situ ada sudah tertera tanggalnya ya, dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti 30 Ramadan atau 1 bulan penuh. Nah, nanti di situ anak-anak bisa memberikan tanda checklist di setiap hari kalian melaksanakan puasa Ramadan seperti yang Ibu contohkan ini. Dan tak lupa di sini peran andil dari Bapak Ibu wali murid ya untuk memberi keterangan bahwa anak-anak ini benar melaksanakan puasa pada hari tersebut. Nah, selanjutnya, di sini bisa melaporkan hafalan surat atau ayat pendek. Untuk pengisiannya, di sini anak-anak silakan memulai dari surat An-Nas. Itu bertujuan agar anak-anak dapat mengulangi hafalan sehingga hafalan yang sudah kalian hafalkan tidak hilang ya, agar kualitas dari hafalan kalian lebih baik seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Surat An-Nas, misalnya pembimbingnya adalah Bu Ita, lalu di sini kalian meminta keterangan bahwa kalian telah menghafalkan surat An-Nas kepada Bu Ita. Lalu dalam sehari kalian boleh menghafalkan lebih dari satu ya. Misalnya pada hari pertama bulan Ramadan kalian menghafalkan 2 atau 3 sampai 5 bahkan surat pendek itu dibolehkan ya. Lalu selanjutnya adalah laporan tadarus pada bulan Ramadan.
Nah, di sini ada tanggalnya, ada tempatnya, ada surat ayatnya, ada pembimbing parafnya. Di sini eh, tempatnya berarti bisa di masjid atau di rumah atau di sekolah seperti itu ya. Dan di sini adalah gabungan dari hasil yang telah kalian baca selama 1 hari. Lalu pembimbingnya di sini kalian tertera. Kalau kalian melaksanakan di rumah berarti dibimbing oleh Bapak Ibu wali murid. Jika di masjid mungkin bisa dengan guru ngaji kalian ya. Lalu di sini disertai paraf yang menunjukkan keterangan bahwa kalian benar-benar melaksanakan tadarus di rumah, di masjid, ataupun di sekolah. Lalu selanjutnya pada lembar ketiga, di halaman ketiga, di situ adalah laporan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Di situ tempatnya misalnya kalian melaksanakan di masjid apa kalian tulis, misalnya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Lalu imam atau khatib, kalian di sini bisa menuliskan siapa imamnya atau siapa nama khatibnya. Misalnya di situ nama khatibnya atau yang berpidato adalah Pak Udin. Nah, kalian tulis Pak Udin. Lalu, kolom selanjutnya adalah judul ceramah. Nah, pada malam itu misalnya Pak Udin berceramah tentang berbagi di bulan Ramadan. Kalian tulis judulnya. Lalu, kalian meminta paraf atau tanda tangan kepada Pak Udin sebagai bukti kalian telah mengikuti sholat tarawih. Ya, seperti itu. Lalu pada lembar selanjutnya, pada halaman 4, di situ adalah laporan pelaksanaan sholat wajib pada bulan Ramadan ini. Nah, di situ sholat wajib tentunya ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Di situ ada keterangan C, M, dan A ya. C itu seperti yang ada di bawah ini. C adalah keterangan kalau kalian melaksanakan sholat secara berjamaah atau bersama-sama. Lalu M itu menunjukkan keterangan bahwa kalian melaksanakan sholat sendiri, munfarid itu sendiri. Lalu A ini adalah ketika kalian berhalangan untuk sholat. Misalnya untuk anak-anak perempuan, kalian sedang haid ya atau sedang tidak sholat, maka kalian bisa menuliskan centang ya pada kolom A. Nih, lalu di akhir nanti di sini ada keterangan paraf wali. Ya ini kami memohon untuk kepada Bapak Ibu wali murid bisa mengawasi, memantau anak-anak selama kegiatan. Jadi di sini kami memohon kepada Bapak Ibu wali murid untuk mengawasi kegiatan. Jadi di sini kami memohon kepada Bapak Ibu wali murid serta Jadi di sini kami memohon kepada Bapak Ibu wali murid untuk kiranya mengawasi, memantau kegiatan sholat fardu anak-anak selama bulan Ramadan ini. Lalu pada lembar selanjutnya pada halaman 5, di situ ada laporan pelaksanaan sholat sunnah Ramadan. Ya, sholat sunnah itu diantaranya ada sholat duha, hajat, rawatib, tahiyatul masjid. Nah, seperti itu. Kalian bisa memberikan tanda checklist ya. Ya, misalnya sebagai contoh yang telah Ibu berikan di layar itu ya. Lalu di sini ada tambahan kolom, misalnya kalian melaksanakan sholat sunnah lain yang tidak tertera di kolom ini, kalian bisa menambahkannya di sini. Lalu tidak lupa di sini kalian
Jangan lupa anak-anak untuk meminta paraf kepada bapak ibu kalian di rumah. Selanjutnya di halaman terakhir, yaitu di sini ada laporan ceramah Ramadan. Nah, di sini ibu beri contoh cara pengisiannya. Ya. Pada hari kalian tanggal isi misalnya hari Minggu 3 April 2022. Lalu tempatnya misalnya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Lalu penceramahnya tadi seperti yang di kolom sebelumnya tadi misalnya Pak Udin. Lalu waktunya misalnya dari jam 17.45 sampai 18.00. Lalu setelah kalian tulis judulnya, kalian tulis intisari atau rangkuman dari ceramah yang telah disampaikan Pak Udin tadi. Dan tak lupa di akhir silakan kalian meminta tanda tangan dari penceramah itu dan tidak lupa untuk memberi keterangan nama seperti yang ibu contohkan ya. Itu tadi adalah panduan pengisian buku kegiatan Ramadan yang ada di SDN Sekajati 1. Baiklah, kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Yes.